Itu anak buah ayahku. Jangan khawatir. Akan aku peringati mereka nanti. Bima terlihat marah. Aku sudah bilang jangan buka pintu kalau bukan aku yang memanggil. Ucap Bima khawatir. Aku kira Kak Bima yang di belakang jendela. Maaf Kak. Jawabku memasang muka sedih. Jangan sedih dong. Aku hanya mencemaskanmu, Kay. Bima mengelus lembut pipi kananku. Tapi kenapa tidak kamu katakan pada aku? Tanya Bima lagi. Waduh, aku terjebak dengan kebohonganku sendiri. Aku terdiam sejenak berpikir. Tadi aku udah pergi ke kamar Kak Bima, tapi Kak Bima tidak ada. Jawabku karena aku tahu Bima ada di kamar mayat Jaka. Oh iya, tadi aku ada perlu di belakang. Alasan Bima. Syukurlah otakku berjalan cepat mencari alasan. Hampir saja aku bingung mencari jawaban dari pertanyaan Bima. Baiklah, kamu tutup pintu dan kunci. Kalau aku mau manggilmu tidak mungkin lewat jendela kan? Kata Bima melangkah ke pintu. Iya Kak Bima, jawabku pelan. Oh ya Kak, aku berpikir pura-pura seperti bingung, berdiri di ambang pintu. Ada apa Kak? Tanya Bima menatap wajahku. Aku lapar, ucapku malu-malu. Untuk bilang lapar aja kamu malu segala Kak? Ucap Bima sambil tertawa. Aku kan tidak enak merepotkan kakak. Apakah ada makanan di rumah ini? Tanyaku polos. Tentu ada. Kalau tidak ada, kita masak mie instan aja di dapur. Stoknya ada kok, kata Bima. Syukurlah, aku lapar sekali Kak. Cuaca dingin membuat perutku keloncongan. Jawabku tersenyum seperti merasa lega. Ayo, kita ke dapur Kak? Ajakku sambil menutup pintu. Aku sengaja ingin mencari alasan melewati kamar keberadaan Kenny. Oke, biar aku minta Bu Iya aja buatkan mie-nya ya. Ucap Bima tiba-tiba. Aku tahu, Bima menghindari agar aku tidak melihat apa yang dilakukan Bu Iya di kamar mayat Jaka. Dia was-was karena dapur melewati depan kamar itu. Tapi aku tidak enak Kak. Bu Iya pasti udah tidur. Sebaiknya kita masak bersama aja Kak. Ini momen yang sangat penting sebelum aku meninggalkan desa ini. Kamu mau meninggalkan desa ini, Kay? Belum sekarang. Tapi aku mau punya kenangan dulu sama Kak Bima. Jawabku. Ayo, Kak, aku lapar. Ucapku memegang perut. Tapi Kay, biar aku aja ya yang memasaknya untukmu. Kamu di kamar aja. Bima berusaha. Aku tetap diam di kamar. Ya, aku gak enak merepotkan Kak Bima. Ucapku cemberut. Tidak, kamu tidak merepotkan kok. Sekarang kamu masuk dulu. Nanti aku balik lagi membawa sesuatu yang mengisi perutmu. Bima menarik tanganku masuk. Sekarang kunci pintunya. Kata Bima setelah itu dia berbalik badan, melangkah keluar dan menutup pintu dari luar. Aku berhasil mengelabui Bima. Tadinya aku sangat khawatir Bima tahu keberadaan Kak Angga. Bagaimana caraku agar membantu Kak Angga menolong Kenny? Ayo keluar Kak. Ucapku membungkukkan badan melihat kolong tempat tidur. Angga keluar dari kolong tempat tidur. Di mana kamar yang mengurung Kenny? Tanya Kak Angga. Aku tahu Kak Angga sangat khawatir. Setelah ruang tamu ada pintu menuju ruang tengah. Di belakang pintu itu ada lagi pintu, atau tepatnya di samping lemari hitam. Jelas kok. Ini pegang. Kak Angga menyodorkan bungkusan kecil bubuk cabai dan sepo penutup kepala serta satu setel baju celana hitam kepada aku. Ini apa tidur? Mana tahu berguna. Kak Angga menyodorkan lagi botol kecil berisi tempat kecil. Kak, aku akan mengalihkan Bima. Hati-hati. Aku berharap kakak bisa menyelamatkan Kenny. Ucapku. Kakak akan menyelamatkan Kenny. Nyawa kakak taruhannya, Kek. Aku tahu Kak Angga sangat mencintai Kenny. Kenny gadis baik dan pantas mendapatkan cinta kakak sepupuku. Selama ini Kenny udah seperti saudara. Bahkan aku melihat kelembutan Kak Rami di dirinya. Dengan berbicara dengannya, sedikit terobati rasa rinduku terhadap almarhum kakak Rami. Kak Angga memakai sepo penutup kepala. Setelah itu dia keluar dari kamar sambil memegang pisau dan tetap menyandang tas ranselnya. Kok, Kak Angga? Aku keluar dari kamar dan menuju ke ruang tamu. Sepi,
Tidak ada satupun sosok manusia yang tampak. Itu pintunya. Aku mampu di hati melihat sebuah pintu menuju ke ruangan lain. Aku melangkah menundukkan badan di balik kursi-kursi menuju pintu tersebut. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, aku masuk ke pintu itu serta langsung memeriksa di belakangnya. Ini kamarnya. Batinku melihat sebuah pintu tertutup. Aku mencoba melihat ke dalam kamar melalui lubang kunci. Jaka, Kenny, aku sangat terkejut melihat Jaka berdiri seperti hidup, matanya merah, tidak berkedip, menatap ke Kenny. Jaka, dia pengantinmu, seperti aku yang aku janjikan. Ucap seorang wanita menunjuk Kenny. Apakah dia dukun yang bernama Bu Iya yang dikatakan Keke? Astaga, ini nyata. Ini yang dinamakan mayat hidup sungguhan. Dentuman suara jin dari tubuh Jaka. Dia menatap Kenny seperti ingin memangsa korban dengan lahap. Apa yang harus aku lakukan? Kenny dalam bahaya dan harus segera diselamatkan. Terlambat sedikit, dia pasti mati di tangan Jaka. Bu Iya membuka ikatan tangan dan kaki Kenny. Setelah terbuka, Kenny langsung berlari ke balik box menghindari Jaka. Tangan Kenny masih mengeluarkan darah. Air matanya mengalir ketakutan dan tubuhnya gemetar. Jangan sakiti aku, pergi, teriak Kenny ketakutan. Gadis cantik, kamu berada di waktu yang tepat, kata Bu Iya. Manusia gila, kalian orang-orang aneh seperti setan, jawab Kenny. Bawa gadis itu, nikmati malam pengantinmu Jaka, ucap Bu Iya dengan senyuman saat menunjuk ke Kenny. Jangan dekati aku, jangan mendekat, teriak Kenny ketakutan saat Jaka mulai mendekatinya. Aku harus melakukan sesuatu. Tanpa menunggu lama, aku pukul pintu kamar itu hingga menimbulkan bunyi. Siapa itu? Tanya Bu Iya berteriak. Aku memukul lagi pintu dan tentu sudah siap-siap akan menghadapi dukun dan juga jin itu. Di pintu itu dibuka. Siapa kamu? Tanya Bu Iya menatapku terkejut. Aku langsung memukul kepala dan juga pundaknya Bu Iya hingga dia pingsan jatuh ke lantai. Melihat aku masuk, Jaka tidak mempedulikannya. Dia tetap mengejar Kenny seperti kelaparan. Aku menyeret tubuh Bu Iya ke dalam dan menutup pintu secepatnya. Bima tidak boleh melihatku di kamar ini meskipun dia tidak akan mengenaliku karena aku memakai sabuk penutup kepala. Sekarang lawanku adalah mayat hidup. Setelah pintu kamar aku tutup, aku mengikat tangan dan kaki Bu Iya serta menutup mulutnya dengan lakban yang aku sediakan di dalam tasku. Lalu memasukkan tubuh dukun wanita ini ke dalam box pendingin yang semulanya mayat Jaka berbaring di sana. Aku melihat Jaka semakin mendekati Kenny dengan mata merah seakan mau memakan Kenny. Jangan mendekat, teriak Kenny ketakutan. Aku mendekati Jaka dan menghantam kepalanya sekuat tenaga. Sial, Jaka sama sekali tidak tumbang. Dia membalikkan badan menatapku. Suara napas besar Jaka terdengar mengerikan di telinga. Melihatku melawan Jaka, Kenny berlari akan membuka pintu ingin keluar dari kamar. Kenny, teriakku memanggil Kenny. Kenny membalikkan badan menatapku. Dia seperti heran aku tahu namanya dan mungkin suaraku juga dia kenalnya. Kak Angga, ucap Kenny masih di depan pintu memegang handle pintu. Ternyata aku benar, Kenny sangat mengenal suaraku. Aku mendekati Kenny dan membuka sedikit sabuk penutup kepala. Lari ke arah kiri dari ruang tamu. Ada 2 kamar berhadapan dan pilih kamar sebelah kanan. Ada Keke di sana. Sembunyilah, karena mereka pasti masih banyak berkeliaran di luar, kata aku berbisik. Kamu gimana, Kak? Tanya Kenny melirik Jaka semakin mendekat. Jangan hiraukan aku. Yang penting kamu selamat dan keluar dari desa ini, ucapku. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendiri. Aku tidak mau, Kak. Kenny menangis. Aku pasti selamat. Cepat pergi sebelum ada yang melihat, kata aku. Tanpa berpikir panjang, Kenny membuka pintu dan keluar dari kamar. Aku berharap tidak ada yang menemukannya, karena aku harus melawan mayat hidup ini. Bu Iya masih dalam box pendingin dengan pintu box terbuka. Aku menendang perut Jaka berulang kali, terus juga meninjau wajahnya dan menghantam kepalanya. Bukan hanya itu, aku juga menusuk perut Jaka berkali-kali.
Namun Jaka sama sekali tidak terpengaruh dengan pukulan dan tusukan pisauku. Tiba-tiba tubuhku diangkat dan dilemparnya ke dinding. Badanku kesakitan terhempas ke dinding. Aku berusaha bangkit menahan sakit. Apa yang harus aku lakukan melawan jin di tubuh Jaka? Dia sangat kuat. Aku kesulitan melawannya. Aku perhatikan di mulut Jaka, darah sedikit mengalir dan bukan darahnya, karena mustahil mayat masih mengeluarkan darah segar. Aku teringat kata Keke kalau dukun itu meminumkan darah Geni kepadanya. Sepertinya aku juga akan memberikan darah kepada mayat hidup ini. Aku mendekati box pendingin. Aku lihat Bu Iya udah sadarkan diri, menggigil kedinginan dengan tangan dan kaki terikat, serta mulut masih ditutup lakban. Bu Iya berusaha mengeluarkan suaranya meskipun sulit. Matanya mempelototiku, dengan gerak tubuhnya berusaha ingin lepas. Aku mengambil golok Bu Iya dan menyayat kaki dan tangannya hingga mengeluarkan darah segar. Darah tersebut aku tampung dengan mangkok yang udah tersedia dan menyodorkannya kepada Jaka. "Ini, minumlah," ucapku kepada Jaka. Melihat darah dalam mangkok yang kusodorkan, Jaka langsung mendekat, lalu menumpahkan darah itu ke lantai, dan Jaka menjelati darah itu seperti binatang rakus. Darah yang tersisa di mangkok aku serahkan hingga menuju Bu Iya dalam box pendingin. Tujuanku agar Jaka menghisap darah dukun ini langsung dari tubuhnya. Apa yang aku lakukan berhasil. Mayat Jaka mendekati box pendingin. Aku tidak membuang waktu. Secepatnya menutup pintu kamar dari luar dan pergi meninggalkan kamar itu. Entahlah apa yang terjadi di dalam. Apakah mayat Jaka meminum darah dukun itu? Yang jelas Jaka seperti kehausan darah manusia. Aku mengendap-endap menuju ruang tamu. Saat aku udah di ruang tamu, mataku melihat Kenny dikepung oleh dua orang laki-laki. Jangan sakiti aku. Kenny melangkah mundur saat dua orang laki-laki itu tertawa jahat semakin mendekat. Ternyata firasatku benar. Kenny tidak bisa melangkah sendiri. Dia terlalu lemah dan penakut. "Kemana kamu, cantik?" kata seorang laki-laki di depan Kenny. "Teman, kenapa dia bisa kabur?" tanya seorang laki-laki lainnya. "Aku juga heran, teman. Biar kita tangkap lagi dan membawanya ke Bu Iya. Pasti terjadi sesuatu di sana." Gawat, Bima akan segera melihat kalau dua orang laki-laki itu tidak aku singkirkan secepatnya. Aku akan mengajar mereka sebelum Bima muncul. Aku berdiri menampakkan diri. "Teman, ada penyusup," kata seorang laki-laki itu menunjukku. "Kejar dia." Salah satu dari mereka mendekatiku, sementara Kenny ditahan oleh orang laki-laki lainnya. Aku tidak buang waktu. Dada laki-laki itu aku tendang. Dia terpental dan mencoba untuk bangkit. Sebelum dia berhasil bangkit, aku melayangkan tendangan lagi ke wajahnya hingga darah keluar dari hidungnya. Melihat aku dengan mudah mengalahkan laki-laki itu, lelaki yang dekat dengan Kenny langsung melangkah mendekat, mencoba melawanku untuk membantu temannya. Dia mengeluarkan pisau ingin menusukkannya padaku. Aku tidak hilang akal. Aku menghindar ke samping dan menggapai pergelangan tangannya yang memegang pisau. Tangan kiriku aku gunakan untuk menyayat lehernya dengan pisauku. Saat itu juga dia tumbang ke lantai bersimbah darah. Pisau di tangannya terjatuh ke lantai. Melihat temannya meregang nyawa di tanganku, lelaki yang satunya lagi berusaha untuk kabur keluar pintu. Saat dia lari, aku melempar pisau di tanganku hingga tertancap di punggungnya. Namun lelaki itu tetap berusaha kabur. Aku mengambil pisau di lantai dan melemparkannya lagi kepada laki-laki itu. Kali ini pisau kedua menancap tepat di leher bagian belakangnya. Saat itu juga dia jatuh ke lantai bersimbah darah sebelum berhasil membuka pintu keluar. Tanpa membuang waktu, aku menarik tubuh kedua laki-laki itu dan disembunyikan di balik kursi agar Bima tidak melihatnya malam ini. "Kak, darahnya masih ada," ucap Geni bergetar. Aku membuka jaket salah satu mayat laki-laki itu untuk membersihkan darah di lantai meskipun tidak persis sempurna. Setidaknya malam ini darah itu tidak kelihatan sampai aku dan Geni meninggalkan rumah ini. "Kak, aku takut," ucap Geni setelah aku mendekatinya. "Ayo, kita ke kamar Keke," ajakku kepada Geni. Saat kami ingin melangkahkan kaki, terdengar suara langkah dari arah dalam.
Ada yang datang kah? Ucap Kenny gemetar. Aku langsung menarik tangan Kenny agar bersembunyi di balik kursi. Sepertinya Bima mau menuju kamar. Aku berharap dia tidak melihat mayat dua orang laki-laki ini karena aku sembunyikan di balik kursi yang lain. Langkah itu semakin dekat. Ternyata benar, Bima berjalan sambil membawa nampan dengan dua mangkok tertutup dan dua gelas air putih di atasnya. Itu pasti makanan untuk Keke karena dia melangkah menuju kamar. Aku bisa saja membunuh Bima saat ini juga. Tapi aku tidak mau, karena Keke akan tertuduh, karena Bu Jumi dan Pak Guntur pasti tahu kalau Bima dan Keke ke rumah ini. Jika Keke tertuduh akan sulit membalaskan dendam kepada Pak Jeki dan Pak Guntur. Aku tidak boleh gegabah. Setelah Bima berlalu dari ruang tamu, aku dan Kenny keluar dari rumah ini melalui pintu utama. Lebatnya hujan bukan penghalang bagi kami, karena takut tertangkap lebih berbahaya daripada melalui danau di kegelapan hujan lebat.